Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemi untuk mensikapi, untuk menjawab agar tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Fokus belajar buat masa depan. Karena kebahagiaan, sekali lagi kebahagiaan perlu diperjuangkan dan doakan. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan atau kita akan belajar berkenan pemuaian ya. Ini bagian yang ketiga, yaitu pemuaian zat cair dan gas gitu ya. Diskusikan ya. Di awal di video sebelumnya kita sudah diskusikan pemuaian zat cair ya, sedikit disinggung yaitu air ya, bagaimana air ketika dimemuai ya ada sifat anomali air ya. Nanti di sini kita singgung sedikit karena persamaannya nanti supaya ada jembatan ketika Anda sekalian belajar tentang gas gitu ya. Gas di sini belum kita bahas gas ideal, tapi nanti akan kita singgung juga bagaimana kalau dia gas ideal, walaupun nanti ada materi tersendiri ketika kita bahas tentang gas ideal gitu ya. Baik, yaitu pemuaian zat cair. Nah, gitu ya. Di awal berarti kalau kita bicara zat cair, dia akan bicara volume ya. Kita akan bicara volume. Kita tahu sudah ada di bagaimana mencari persamaan pemuaian pada volume gitu ya. Sudah dibuktikan, Anda bisa pelajari video sebelumnya, yaitu bahwa kita punya delta V volume sama dengan V0 gamma kali delta T ya. Ini V0 ini ada volume awal, gamma ini sebuah koefisien ya, yang besarnya nanti kalau di zat cair udah ada ya, koefisien muai volume gitu ya. Ini delta T adalah selisih suhunya. Kalau di zat cair berarti nanti sudah dikasih tahu nilai gammanya berapa, atau bisa juga, tapi jarang si pembuat soal kita disuruh cari gammanya. Baik, gitu ya. Oke, delta V nya seperti ini. Kalau kita punya VT berarti sama dengan V0 ditambah delta V ya, volume awal tambah penambahan volumenya ya. Ini ya, kalau ini kita tuliskan berarti VT nya sama dengan V0 plus V0 gitu ya. Ini gamma kali delta T, atau Anda sekalian sudah punya V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Nah gitu ya. Ini adalah volume akhir ya, pada suhu akhir gitu ya. Nah, kenapa ini kita bahas? Supaya nanti kita dapat menemukan persamaan di gas gitu ya dengan mudah ya, di gas. Sekarang kalau kita bahas pemuaian gas, nah saya tulis sini ya, nah sini pada gas gitu ya. Nah nanti mengacu ke sini aja gitu ya. Kondisinya ketika di gas, dia tidak hanya bicara volume ya, dia bisa bicara tekanan, dia bisa bicara volume, dia bisa bicara suhu, gitu ya. Berarti ada 3 variabel nanti yang mempengaruhi. Nah, untuk itu kita akan buat sebuah pengkondisian. Yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap volume gas. Yang pertama ini, ya, suhu terhadap volume, ya. Nah, kondisi ini supaya terjadi maka tekanannya dibuat tetap, atau P-nya tetap ya, tekanan adalah P ya, gitu ya, kondisinya supaya terjadi. Sekali lagi ini belum ke gas ideal ya, berarti kita nanti gini caranya. Ketika dia tekanannya tetap, berarti yang berpengaruh kan suhu sama volume ya. Kita akan tulis nih pengaruh suhu terhadap volume. Berarti kan yang kita ditanya adalah volumenya. Nah, kita tinggal contek sebelah sini nih. Nah, kenapa tadi kita bahas dulu
agar Anda punya jembatan untuk mempelajari pengaruh suhu terhadap volume. Berarti kan volume, kita tinggal tulis sebelah sini. VT-nya sama itu. V0 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Hati-hati di sini. Sekarang ini kan gamma gas ya. Gamma gasnya. Berapa besar gasnya? Dari hasil percobaan bahwa gamanya itu selalu diperoleh 1/273. Gitu ya. Jadi nilainya ini berarti bisa dimasukkan di sana bahwa VT-nya bisa dituliskan dalam bentuk V0 plus V0 dalam kurung 1 plus gitu ya delta T per 273. Nah gitu, ini persamaannya ya. Kalau gamanya ini kita masukkan sebesar 1/273 ya. V0 nya ini volume awal ya, VT nya volume akhir, tinggal nanti lihat satuannya. Ini 1 plus delta T per 273. Delta C ini berapa ini? Selisih suhu ya, suhu akhir kurangi suhu awal. Gitu ya. Anda sekalian pasti paham gitu. Mudah kan? Jadi dengan kita sudah punya pemuaian volume terhadap zat cair gitu, maka pengaruh suhu terhadap volume bisa kita jawab dengan mudah. Ya, tinggal ini tarik ke sebelah sana, tapi gamanya di gas adalah 1/273. Kita lanjutkan sekarang untuk pemuaian di gas untuk yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap volume. Sekarang pengaruh suhu terhadap tekanan yang kedua ya, masih di gas nih. Pengaruh suhu terhadap tekanan. Nah, ya ini jembatannya juga sama ya, cara mengertinya ya. Bagaimana Anda mempelajari dengan mudah, perlu jembatan ya. Sama ketika di zat cair ya, zat cair atau di pengaruh suhu terhadap volume, kan Anda punya ini ya, ini suhu, kita cek dulu terhadap volume ya. Jembatannya dari sini juga bisa ini ya, nanti baru kita tuliskan ini suhu terhadap volume. Dia bilangnya gimana dia? VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T gitu ya. Dengan gamanya adalah 1/273 gitu ya. Oke. Sekarang untuk yang kedua ini pengaruh suhu terhadap tekanan nih. Nah, pengaruh suhu terhadap tekanan kita contek aja ini. Maaf. Ini ya, panahnya biar. Nah, kita cek aja ini kan, ini tekanan nih. Berarti P. PT-nya sama dengan P0 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T itu. Ya, tinggal mengganti V dengan P. Gamanya sama dia. Berapa nilai gamanya? Gamanya sama nilainya 1/273. Berarti PT-nya kita bisa tuliskan sama dengan P0 plus, keliru terus ini ya. 1 plus gamanya delta T per 273. Nah, begitu. Ya. Ya kan? Ini P0 tekanan awal, ini PT tekanan akhir, delta T adalah selisih suhu, suhu akhir kurangi suhu awal atau besar kurangi kecil, 273 udah angka mutlaknya. Nah, sekali lagi di sini gas yang kita bahas masih belum gas ideal ya. Bagaimana nanti gas ideal kita bahas selanjutnya. Oke. Untuk yang terakhir, yang bagian ketiga adalah pengaruh tekanan terhadap volume. Ini ya. Ini pengaruh tekanan terhadap volume. Nah, kalau yang ini berdasarkan hasil percobaan ya, ini nanti hasilnya seperti gas ideal ya. Di hasil percobaan nanti kita punya grafik seperti ini. Nah, ya, ini grafiknya. Ini P, ini 1/V gitu ya. Dia antara hubungan 1/V sama P itu dia berbanding lurus dia, gitu dia akan begini membuat grafiknya. Nah, ini 1/V1, ini 1/V2, ini P1, ini P2. Itu artinya apa? Kita bisa tuliskan bahwa P kali V sama dengan konstan. Nah, ini nanti di gas ideal namanya hukum Boyle gitu ya. Itu sama dia untuk keadaan
pengaruh tekanan terhadap suhu. Berarti ini bisa dituliskan gimana? V1 akan sama dengan V2 V2. Tinggal masukkan ya. Satuannya sekali lagi, P-nya tekanan, V-nya volume. Nanti konversi setara atau tidak. Setelah setara, maka Anda sekalian tinggal menghitung ya. Sekali lagi di materi ini kita masih belum bahas gas ideal. Gas ideal nanti dibahas di bab selanjutnya. Gitu ya. Untuk selanjutnya Anda bisa pelajari di SOJA, soal jawab, sehingga Anda menjadi lebih paham, lebih mengerti, lebih bisa memahami materi tentang pemuaian zat cair dan gas. Kita akan diskusikan SOJA, soal jawab ya, agar pemahaman Anda berkenaan dengan pemuaian pada gas bisa lebih jelas ya. Diberikan tantangan gas menempati sebuah ruang dengan volume V ya, volumenya V, ditutup oleh sebuah pengisap yang dapat bergerak bebas naik atau turun. Suhunya T derajat Celcius. Pada saat dipanaskan pada tekanan tetap, nah ini ada kata kuncinya ya, tekanannya tetap. Pengisap bergerak secara bebas ke atas, besar kenaikan suhu gas jika volumenya menjadi 2 kali semula ya. Volumenya berubah menjadi 2 kalinya. Nah ini kalau kita misalkan tuliskan begini ya, misalkan V1-nya sama dengan V gitu ya, T1-nya sama dengan T gitu ya. Oke, P-nya tetap, tekanan tetap, nanti itu jadi kuncinya. V2-nya sama dengan 2V ya. Catatannya ini P-nya tetap gitu. Kita ditanya apa? Besar kenaikan suhu ya, berarti T-nya ya, anggap saja ini T2 atau delta T-nya ya, delta T-nya nanti gini aja, kalau T2 nanti suhu akhirnya ya, ini delta T aja, delta T. Nah gitu ya. Oke ya, kalau T2 berarti suhu akhir, kalau delta T selisih suhunya gitu ya, paham? Oke, baik. Kita lihat sekarang, ini berarti pada saat tekanannya tetap, V-nya berubah. Kita punya apa? Kita punya ini kan hubungannya kan? Maaf sini ya. Nah, VT sama dengan V0 gitu ya. Dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Nah, oke ya. Ini V1 ini siapa ini V1? Keadaan 1, ini keaduan. Ini berarti V0, ini VT, gitu ya. Ini V0, ini VT. V1-nya ini V0, V2-nya VT. Ya, jelas ya. Oke, berarti ini VT-nya V2, 2V sama dengan V0-nya V dalam kurung 1, ini ditambah delta T kan? Delta T, ini saya tulis 273. Nah, gitu ya. Karena gamma adalah 1/273. Untuk ini bukan gas ideal ya, karena tidak ada kata-kata gas ideal. Baik ya, ini V berarti bisa dicoret ya. Nah, kita coret nih. Nah, berarti 2 sama dengan 1 plus delta T per 273. Oke, ini pindah ke sebelah sini ya. Berarti 2 min 1 sama dengan delta T per 273. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Oke, pelan-pelan ya. Berarti 1 sama dengan delta T per 273. Ini bisa naik kan? Berarti 273 sama dengan delta T, atau delta T-nya sama dengan 273 derajat. Ya, kenaikan. Ini misalkan Celcius boleh. Kelvin juga boleh ya. Karena dia kenaikan itu sama ya. Biasanya dia pakai di Celcius. Berarti kenaikannya adalah 273 derajat Celcius. Ya, kenaikan itu selisih ya, mau bekerja di Kelvin mau di Celcius sama. Tapi biasanya kalau tidak ada satuan kita bekerja Celcius. Oh, di sini Celcius, berarti dia Celcius ya. Baik ya. Nah, begitu. Ini untuk tekanan tetap. Ya, sekali lagi ini belum ke gas ideal. Kita lanjutkan masih di pemuaian pada gas untuk SOJA yang kedua ya. Ini diberikan tantangan sebagai berikut. Di dalam sebuah tangki terdapat gas bertekanan 3 × 10⁵ Pascal dan bersuhu 19 derajat Celcius.
Tangki tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 110 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas di dalam tangki setelah dipanaskan jika volumenya tidak berubah. Artinya di sini volumenya tetap ya, tidak berubah. Gitu ya. Nah, gitu. Di P Anda sekalian tahu ya bahwa PT-nya gitu ya, PT atau P2 boleh terserah. Kalau ini misalkan dikasih tahu ini Anda tuliskan P1 berarti P2, kalau ini P0 berarti PT gitu ya. Oke, kita mau tulis apa? P0 ya, misalkan. P0-nya atau P3 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Oke, T1-nya sama dengan 19 derajat Celcius. T2-nya sama dengan 110 derajat Celcius. Nah, nanti kita punya delta T ya. Kita punya. Tentukan tekanannya jika volume tetap. Ini V-nya tetap. Kita suruh cari P-nya, yaitu PT-nya. Nah, gitu ya. Sekarang kita cek ini delta T-nya dulu. Ini delta T-nya sama dengan, kan gitu kan? 110 dikurangin 19. Sama dengan berapa delta T-nya? 110 dikurangi 19, 91 ya. 91 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bekerja di P kan? PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus, langsung ya, delta T per 273. Nah, gitu. Ya, gitu kan? Nah, ini biasanya tulis gamma delta T, langsung aja boleh seperti ini ya. Berarti PT-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dalam kurung 1 plus 91 per 273 ya, gitu. Maka PT-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dalam kurung, nah berapa itu? 1 ditambah 1/3 ya, 1/3. Berarti PT-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5, penyebutnya disamakan, 3/3 plus 1/3 ya. Berapa hasilnya? Oke, PT-nya sama dengan berapa itu? Ini 4/3 kan? Berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikali 4/3. Ini coret ya. Set, set. Gitu. PT-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ya. Sekali lagi di sini kita belum membahas mengenai gas ideal ya. Masih gas secara umum ya. Jelas? Oke ya. Ini ketika dia volumenya tetap. Nanti di gas ideal lebih mudah ya, lebih mudah. Kalau ini kita ada persamaannya agak panjang. Tapi kan tadi di awal sudah kasih tahu triknya bagaimana untuk menyelesaikan, triknya bagaimana untuk memahami, triknya bagaimana untuk menghafalkan kan itu ya. Oke, ya nanti bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan untuk soja terakhir di materi ini. Suatu gas menempati sebuah tabung dengan penutup yang dapat bergerak naik turun. Pada awalnya tekanan volume dan suhu gas adalah 2 atmosfer, 4,5 liter, dan 29 derajat Celcius. Jika suhu gas dibuat tetap, nah ini ada kata-kata suhunya tetap. Sedangkan penutupnya ditekan sehingga volumenya menjadi 3 liter. 3 liter ya, berubah tekanan gas sekarang. Yang ditanya adalah P ya. Ini adalah data untuk keadaan pertama ya. Misalkan ini P1-nya sama dengan gitu ya. Berapa dia? 2 atm. V1-nya sama dengan 4,5 liter. Terus T1-nya sama dengan 29 derajat Celcius. Ya. Lihat di sana tekanannya tetap. Sorry, apanya? Tetap suhunya, sorry. Suhunya tetap, T-nya tetap. Nah, ini kata kuncinya ya. Ini kuncinya. Ya. Terus V2-nya menjadi 3 liter. Kita ditanya P2. Nah, ya, ini berarti pemuaian gas pada saat dia suhunya tetap. Nah, gampang kan? Anda punya kan bahwa P kali V adalah konstan ya. P kali V sama dengan konstan. Artinya tetap gitu ya.
Berarti P2V2 akan sama dengan P1V1. Nah, lebih gampang ya. Oke, sudah dapat gambarannya. Berarti P2 kali V2-nya berapa? 3 sama dengan P1-nya 2 kali V1-nya 4,5. Gitu ya. Oke, berarti P2-nya sama dengan berapa ini? 9 ya per 3. Ini kali jadi bagi kan ya. Berarti P2-nya sama dengan 3 atmosfer. Ya, karena dia P-nya atmosfer. Ya, satuannya udah kita konversi sama liter atmosfer, berarti ketemunya dia atmosfer. Begitu ya. Mudah kan di materi ini ya. Semoga Anda diberi kemudahan dalam belajar. Baik, sebelum kita tutup, ya mengingatkan sekali lagi, fokus ketika belajar. Anda pantas untuk jadi orang sukses, dan Anda punya kesempatan untuk jadi orang sukses, asal Anda mau perjuangkan dan doakan. Bahagiakan diri Anda, bahagiakan kedua orang tua Anda, bahagiakan orang-orang yang mencintai Anda, bahkan bisa membahagiakan orang-orang yang belum mencintai Anda. Ya, bagi Anda yang suka video-video di channel Sujoko Channel, silahkan Anda subscribe dan like serta bunyikan tanda lonceng sehingga kalian dapat notifikasi video-video terbaru ya, bagaimana berhubungan dengan pembelajaran sementara ini di fisika ya. Oke, begitu. Tetap semangat, kejar terus cita-cita Anda ya, karena Anda pantas untuk jadi orang-orang yang memimpin bangsa ini. Terima kasih. Sekali lagi semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.